Ya, terima kasih Bu Ane atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan menerima pengajaran dari Pak Pendeta Meshak Jasmine. Dan topik kita hari ini, kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Ya, mari kita mendengarkan bersama penjelasan beliau supaya kita semua semakin diperlengkapi ya. Baik, kepada hambanya saya persilahkan Pak Pendeta. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam Bapak, shalom. Halo, selamat malam. Saya mau sharing belum bisa ini Pak, mungkin di co-host ulang karena saya tadi terkeluar. Iya, mungkin jaringan tadi. Iya, Pak Yong. Saya belum bisa share screen ini. Ya. Oke. Ya, sudah ya? Sudah dapat slide-nya? Sudah, ada Pak. Oke. Baik, shalom, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berkenalan dan berjumpa dengan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini seperti Pak Piyong menghubungi saya ya, dan meminta untuk membawakan tema ini, sangkakala ke-7, kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Apa yang saya bahas di sini sebenarnya sudah saya bahas di channel YouTube saya tentang pelajaran seri Kitab Wahyu. Saudara nanti bisa lihat lebih lengkapnya di channel Bro MG TV ya. Oke. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya memperkenalkan diri dulu sebelum saya bahas outline ini. Saya Meshak Jasmine, pelayanan saya di GKI Rema Lipo Karawaci di Tangerang ya. Dan saya melayani bersama istri di tempat ini. Oke. Outline pada malam hari ini 3 saja, tetapi cukup panjang sebenarnya. Jadi saya mencoba untuk cepat-cepat karena saya tahu di Indonesia Timur sudah jam 9, setengah 10 mungkin. Oke, 3 saja pembahasan pada malam hari ini. Saya akan bahas sebelum membahas angkakala dan kedatangan Tuhan serta pengangkatan. Saya mau kita melihat sekilas tentang Kitab Wahyu. Bagi beberapa saudara yang mungkin awam atau belum pernah mendengar pengajaran Kitab Wahyu, mungkin akan agak berat, tetapi biarlah ini saudara dengar dan nanti saudara bisa review, dengar ulang rekamannya di channel Pak Piyong atau di channel saya atau di channel yang bisa merekam hal ini dengan baik. Jadi yang pertama sekilas tentang Kitab Wahyu, yang kedua soal sangkakala ke-7, kedatangan Tuhan dan pengangkatan, lalu yang ketiga kita akan tanya jawab. Saya akan buka ruang tanya jawab dan silakan nanti kalau saudara bertanya dan mungkin ada di live YouTube bertanya, nanti bisa channel Pak Piyong yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, cepat saja yang pertama kita akan lihat sekilas tentang Kitab Wahyu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam dunia teologi kalau kita belajar Kitab Wahyu, ada 4 pandangan penafsiran Kitab Wahyu. Yang pertama itu adalah preteris, kedua historis, ketiga idealis, dan keempat futuris. Apa saja ini? Cepat saja saya bahas. Preteris intinya mempercayai bahwa Kitab Wahyu itu sebenarnya sudah semua digenapi di abad-abad pertama ya. Jadi di sini ini sudah nggak ada lagi penggenapan Kitab Wahyu. Itu namanya preteris ya. Kemudian yang kedua adalah historis. Orang yang mempunyai metode penafsiran historis percaya penggenapan Tuhan Yesus secara kronologis di dalam sejarah hingga penggenapan Kitab Wahyu, maksud saya adalah penggenapan kronologis sampai Tuhan Yesus datang, dari zaman Tuhan Yesus disalib sampai kedatangannya yang kedua kali. Lalu ada pendekatan ketiga yaitu idealis. Idealis ini berbeda dengan historis. Bedanya kalau saudara lihat
penggenapannya ini langsung semua historis. Kalau idealis dia per part-part dalam sejarah. Nanti saya akan kasih contoh dan saudara akan langsung menangkapnya. Jadi pendekatan idealis itu percaya kitab Wahyu melukiskan peperangan rohani yang muncul di setiap zaman. Itu sebabnya ada penggenapan-penggenapan yang berulang atau penggenapan ganda. Dan ini terus terjadi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu yang keempat adalah pendekatan futuris. Dan ini cukup populer di kalangan gereja Pantekosta, karismatik, dan lain-lain, ya. Dan pendekatan futuris itu percaya kitab Wahyu itu penggenapannya mulai ada di zaman-zaman akhir dan terutama di krisis akhir nanti, di mana akan ada pengangkatan, rapture, dengan konsepnya sendiri, lalu ada kedatangan kedua kali dengan konsepnya sendiri. Kalau saudara bertanya saya secara cepat, apakah Bapak percaya pengangkatan? Ya, saya percaya pengangkatan. Tetapi pengangkatan yang seperti apa? Nah, itu nanti kita akan bicarakan. Kemudian, ini contoh untuk saudara bisa membedakan penafsiran preteris, historis, idealis, dan futuris. Contohnya adalah perbedaan dalam menafsirkan antikristus. Kalau preteris itu menafsirkan antikristus itu adalah kerajaan atau kekaisaran Romawi di abad pertama Masehi. Karena tadi petanya semua di awal penggenapannya di zaman jemaat saat itu, ya. Lalu kalau historis, percaya antikristus itu adalah paus atau salah satu paus di zaman reformasi. Kalau saudara membaca tulisan-tulisan John Calvin dan beberapa reformator, mereka percaya antikristus itu adalah salah satu paus di zaman mereka saat itu, ya. Jadi itulah antikristusnya. Nah, jadi kalau mereka nggak percaya cip dan lain-lain gitu, ya. Jadi itu termasuk penafsiran historis, ya. Lalu idealis. Idealis itu percaya antikristus adalah kekuasaan atau penguasa yang melakukan penganiayaan di segala zaman dan tempat. Karena tadi idealis penggenapan berulang. Jadi di segala zaman dan tempat. Antikristus ada di zaman ini, ada di zaman ini, ada di zaman itu, gitu ya. Itu idealis. Kalau futuris, antikristus nanti akan muncul menjelang akhir zaman. Oh, antikristus itu belum ada. Jadi di zaman dulu juga nggak ada antikristusnya. Antikristusnya itu yang dibicarakan di Wahyu 13 itu nanti, gitu. Terutama biasanya dihubungkan dengan microchip. Nah, seperti itu, ya. Bahkan baru-baru heboh soal vaksin, ada yang percaya ada microchipnya dan lain-lain. Oke, itu lepas dari kontroversi dan lainnya, tetapi itulah model penafsiran futuris. Kemudian cepat aja, dalam penafsiran kitab Wahyu selain metode tadi, ada juga perbedaan penafsiran soal kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau saudara membahas soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan pengangkatan, dan itu didasarkan dari kitab Wahyu, pasti tidak akan lepas dari pembahasan soal kerajaan 1000 tahun. Itu mau tidak mau konsekuensinya ke situ. Nah, soal kerajaan 1000 tahun di Wahyu 20 ayat 1-6 ada 3 pandangan. Ada yang postmilenial, premilenial, dan amilenial. Apa saja ini? Bukan kacang goreng, bukan tempe goreng, ya. Ini ada artinya masing-masing. Post atau pasca milenial, ya, percaya kerajaan 1000 tahun itu datang dulu baru Tuhan Yesus datang. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus datang nanti akan ada sebuah masa keemasan, ya, masa keemasan. Jadi masa keemasan itu rata-rata penafsiran post milenial ini itu mulai populer waktu PBB mulai terbentuk. Tahun berapa PBB terbentuk? Nah, nanti cari aja di Google. Udah zaman now, ya. Nah, itu mulai populer penafsiran pasca milenial ini, ya. Jadi mereka berpikir akan ada masa keemasan, dunia akan damai sekali baru Tuhan Yesus datang. Itu namanya post milenial atau pasca milenial. Tetapi penafsiran itu kemudian agak kurang populer sekarang, ya. Lalu yang kedua, cepat saja, adalah penafsiran premilenial. Ini yang banyak dipercayai juga. Nah, penafsiran premilenial percaya Tuhan datang dulu baru kerajaan 1000 tahun. Mungkin beberapa saudara
punya basic atau doktrin dasarnya soal kerajaan 1000 tahun adalah premilenial, ya. Jadi saya harus kasih tahu sama saudara-saudara bahwa perbedaan penafsiran soal amilenial, postmilenial atau premilenial itu tidak menjadi ukuran sesat atau tidak, ya. Ini perbedaan pandangan saja. Jadi tidak boleh kita mensesatkan orang berdasarkan pandangan yang berbeda soal premilenial, amilenial atau postmilenial. Nah, kembali ke sini bahwa premilenial percaya Tuhan Yesus datang dulu baru kerajaan 1000 tahun. Jadi berbeda dengan postmilenial ya tadi. Itu 1000 tahun dulu baru Tuhan datang. Nah, kalau premilenial Tuhan datang dulu baru 1000 tahun. Nah, Tuhan datangnya itu dalam 2 fase. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam 2 fase. Yang pertama, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, barulah terjadi pengangkatan. Saat terjadi pengangkatan, ya, ada yang percaya 7 tahun di awan-awan atau 3,5 tahun, ya, tergantung premilenial apa. Lalu kemudian dunia yang tertinggal di dunia memasuki masa antikristus. Karena ketinggalan ini toh, nah, dunia masuk masa antikristus di sini. Yang sudah terangkat di awan-awan ya sudah senang-senang bersama dengan Tuhan, ya, perjamuan kawin anak domba. Nah, 7 tahun kemudian atau 3,5 tahun kemudian, ada beberapa pandangan yang berbeda. Tuhan Yesus datang bersama dengan orang-orang kudus yang terangkat tadi, menginjakan kaki di bumi. Ini kedatangan Tuhan yang kedua kali, fase yang kedua. Menginjakan kaki di bumi, barulah membangun kerajaan 1000 tahun damai. Lalu setelah itu masuk iblis dihukum dan langit baru bumi baru, ya. Nah, itu yang namanya premilenial. Nanti kalau saya terlalu cepat, saudara dengar ulang sebab saya memburu waktu, ya. Kemudian amilenial. Amilenial itu percaya kerajaan 1000 tahun itu sedang berlangsung. Jadi bukan nanti ada setelah kedatangan Tuhan atau sebelum kedatangan Tuhan, tetapi dari zaman Tuhan Yesus disalib sampai zaman tertentu itu belum ada, ya. Nah, kalau amilenial itu percaya kerajaan 1000 tahun itu sedang berlangsung sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua kali. Itulah kerajaan 1000 tahunnya. Maka kerajaan 1000 tahunnya didefinisikan secara tersendiri lagi dan pemahamannya ada tersendiri lagi. Itu soal kedatangan Tuhan dan kerajaan 1000 tahun. Nah, sampai di sini saudara bisa melihat kekayaan penafsiran kitab Wahyu, ya. Lalu sekilas tentang kitab Wahyu yang lain, sebelum kita mengerti soal kedatangan Tuhan, terutama dari kitab Wahyu dan sangkakala serta pengangkatan itu, kita mesti mengerti ada 3 genre kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu itu bergenre apokaliptik, bergenre nubuatan dan surat pastoral. Kalau saudara tanya apa itu apokaliptik, apokaliptik itu kitab yang berisi ada perjalanan ke dunia lain, ke dunia roh misalnya. Seperti di kitab Wahyu, aku dibawa di dalam roh, kata Rasul Yohanes. Nah, itu salah satu ciri kitab apokaliptik. Ada penglihatan di mana nabinya dibawa perjalanan ke dunia yang lain, ya, ke dalam dunia roh dalam hal ini. Maka biasanya itu kitabnya bergenre apokaliptik, seperti Daniel, Sakaria kalau di perjanjian lama. Nah, kalau di perjanjian baru itu adalah kitab Wahyu. Lalu kitab Wahyu adalah kitab nubuatan yang berisi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Juga kitab Wahyu adalah surat pastoral yang berisi surat penggembalaan. Nah, pemahaman kitab Wahyu sebagai surat pastoral sangat penting. Karena itu berarti kita memahami penerima kitab Wahyu saat itu memahami isi dari kitab Wahyu itu. Jadi misalnya secara cepat, kalau misalnya Rasul Yohanes bicara soal antikristus di Wahyu pasal 13. Saya kode AK di sini. Wahyu pasal 13 antikristus. Maka sebagai surat pastoral berarti jemaat yang menerima kitab Wahyu saat itu mengalami antikristus saat itu. Nah, jadi antikristusnya di Wahyu 13 itu terkait dengan kekaisaran Romawi.
Nah, itu bisa kita pahami kalau kita memahami kitab Wahyu sebagai surat pastoral. Oke, ada suara ini? Tidak mengganggu nanti? Mungkin bisa di-unmute yang lain. Kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, bisa di-unmute semua, di-mute semua ya? Mute, di-mute bukan di-unmute ya, sorry. Ya. Ya. Kemudian, kalau kita mempelajari kitab Wahyu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ngerti ada tema-tema yang paling utama dikemukakan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu temanya yang pertama adalah tema teologis. Di kitab Wahyu itu diungkapkan Allah Tritunggal. Ada Bapa yang disebut sebagai Allah, ada Tuhan Yesus yang disebut anak domba, raja segala raja, saksi, firman Allah, dan lain-lain. Jadi kemudian ada Roh Kudus yang disebut sebagai 7 roh Allah. Jadi 7 roh Allah dalam kitab Wahyu itu adalah pribadi Roh Kudus. Disebut juga dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, sungai yang mengalir keluar dari tahta Allah. Nah, jadi kitab Wahyu itu jelas sekali ada tema Allah Tritunggal di situ. Maka kalau orang tidak mempercayai Allah Tritunggal, menurut yang saya pahami, dia akan kesulitan memahami kitab Wahyu. Jadi Allah Tritunggal itu pengajaran yang sangat mendasar dan sangat basic untuk memahami kitab Wahyu. Lalu tema teologis yang ada dalam kitab Wahyu adalah tema kristologis. Kita tahu kitab Wahyu itu bicara tentang Tuhan Yesus sebagai anak domba, sebagai raja segala raja, sebagai yang berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi yang paling utama dari antara semua gelar selain anak domba adalah Tuhan Yesus digambarkan sebagai raja segala raja dari keturunan Daud. Maka kalau saudara bertanya, dalam kitab Wahyu, Kristus tidak secara eksplisit disebut sebagai Allah. Ada kata Yesus itu adalah Allah, nggak ada secara eksplisit dalam kitab Wahyu. Tetapi jelas Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, tetapi yang di kitab Wahyu yang ditonjolkan itu bukan kealahan Tuhan Yesus, tapi yang ditonjolkan adalah Tuhan Yesus sebagai raja segala raja. Itu yang paling utama. Karena itu akan menggenapi penggenapan janji-janji Allah dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Dia adalah raja segala raja dari keturunan Daud. Itu sebab di Wahyu pasal 19, dia datang sebagai raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Itu sebab di Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22, dia berkata, aku adalah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kenapa tunas Daud itu penting? Sebab dia adalah raja dari keturunan Daud. Nah, ini tema-tema kristologis yang penting, saudara, untuk saudara pahami. Lalu ada tema eskatologis. Nah, di tema eskatologis inilah kita bicarakan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, pengangkatan, sangkakala ketujuh, kerajaan 1000 tahun, antikristus, dan macam-macam isu-isu eskatologis yang lain. Oke, saya berharap gambaran-gambaran ini menolong saudara untuk mendapat gambaran tentang kitab Wahyu. Cepat saja, sebelum bahas lagi sangkakala, maka kita mesti mengerti dalam kitab Wahyu itu ada kerangka pasal. Wahyu pasal 1 ayat 3 itu pembukaan penglihatan dan pesan untuk 7 jemaat. Wahyu pasal 4-5 penglihatan sorga, tahta Allah, anak domba, 7 roh Allah, 4 makhluk, tua-tua, dan lain-lain. Ini menolong saudara untuk mendapat ringkasannya. Wahyu 6-20 itu penglihatan tentang penghakiman Tuhan dan beberapa jeda selipan. Dan Wahyu 21-22 itu penglihatan tentang langit baru dan bumi baru serta penutup. Kerangka besar kitab Wahyu itu ada 5. Jadi ini menolong saudara untuk memahami garis besar kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu ada pembahasan tentang 7 jemaat. Setelah 7 jemaat ada pembahasan tentang 7 meterai. Lalu 7 sangkakala, 7 cawan, dan diakhiri dengan langit baru, bumi baru. Kalau saudara bertanya, tolong ringkaskan kitab Wahyu, inilah ringkasannya. 7 jemaat, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, langit baru, dan bumi baru. Nah, kemudian
Dalam kitab Wahyu itu ada kerangka utama yang merupakan garis besar tadi, dan ada cerita-cerita selipan. Seperti dua saksi Allah itu cerita selipan, ya. Naga dan perempuan dan anaknya. Nah, itu cerita-cerita selipan. Nanti saudara lihat saja slide ini, saudara kalau pelajari ulang bisa di-pause sebentar lalu melihat pasal-pasalnya, sebab kalau saya bacakan semua tidak cukup waktu, ya. Semakin malam. Cepat saja. Nah, saudara lihat di sini, ya. Kalau di 7 meterai, ya, meterai 1 sampai 6 itu dari pasal 6 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 17 itu meterai 1 sampai 6. Nanti di antara meterai 6 dan meterai 7 itu ada selipan, ya. Saudara perhatikan. Ini meterai 6. Sebelum masuk meterai 7 itu ada cerita selipan ini, saudara. Cerita selipannya 144.000 orang dan orang yang tak terhitung banyaknya. Saudara perhatikan pasalnya, pasal 7 ayat 1 sampai 17. Yang hijau dan putih ini adalah cerita-cerita selipan. Lalu kita melihat ada 7 sangkakala di Wahyu pasal 8. Tadi ini pasal 7, perhatikan kronologisnya, lalu masuk ke pasal 8, ya. Nah, itu bicara sangkakala 1 sampai 6. Dan sebelum sangkakala 7, antara 6 dan 7, ya, ada selipan lagi, yaitu cerita kitab yang terbuka, judul perikopnya, dan cerita dua saksi Allah. Itu Wahyu 10 ayat 1 sampai 11 ayat 14. Nanti saudara sambil cek Alkitab bukunya boleh, ya, untuk saudara lebih cepat paham. Lalu sebelum sangkakala, setelah sangkakala dan menuju ke cerita cawan, ya, ada selipan. Perempuan, naga, binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, dan lain-lain. Itu di Wahyu pasal 12 dan selanjutnya. Sampailah di pasal 16 baru masuk soal cawan 1 sampai 7. Dan di cawan tidak ada selipan lagi. Perhatikan, kalau di materai 6 dan 7 ada selipan, sangkakala 6 dan 7 ada selipan, tetapi di cawan tidak ada selipan lagi. Artinya ini sudah bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam posisi inilah saya memahami sangkakala ke-7 adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena sangkakala ke-7 itu berisi 7 cawan. Nah, semoga saya tidak terlalu cepat dan tidak membuat saudara mumet. Oke, itu saudara simpan, informasi itu saudara simpan, dan coba lihat yang ini lagi. Kalau saudara bertanya, Pak, gimana sih cara yang enak atau mudah atau mungkin lebih tepat menafsir kitab Wahyu? Menurut yang saya pahami, cara menafsir kitab Wahyu adalah sederhana. Melihat ada pengulangan cerita dari perspektif yang berbeda. Dalam dunia teologi, istilah agak sulitnya disebut paralel progresif. Istilah sederhananya ada pengulangan cerita dari perspektif yang berbeda. Nah, gimana itu? Itu sebabnya kita perlu ngerti bahwa urutan pasal dalam kitab Wahyu tidak selalu menceritakan peristiwa secara berurutan atau kronologis. Karena ada yang juga merupakan pengulangan cerita yang spesifik dari sudut pandang yang lain. Kalau saudara seorang fotografer, saudara mengerti yang dimaksudkan. Ada satu objek yang sama, tapi dilihat dari sisi kanan, sudut pandang kelihatannya begini, dilihat dari sudut pandang kiri, kelihatannya begini, dilihat dari depan seperti ini, dilihat dari belakang seperti ini. Objek yang sama, cerita yang sama, tapi dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, misalnya dari sebelah kiri itu pasal yang ke-6, dari sebelah kanan itu pasal yang ke-14, dari sebelah depan itu pasal yang ke-19. Misalnya seperti itu. Ceritanya padahal sama, tentang kedatangan Tuhan, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, contohnya, objek yang sama yang disoroti adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita lihat di pasal 6, itu adalah meterai yang ke-6. Itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi di meterai 6 itu sudah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Tetapi dilihat dari sisi goncangan alam. Lalu di pasal 14 itu bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali juga. Nah, itu dilihat dari sisi penuaian. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, jangan berpikir pasal 6, pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu berurutan. Tidak. Dalam hal ini dia tidak kronologis. Nah, karena di pasal 6 bicara kedatangan Tuhan,
Di pasal 14 bicara kedatangan Tuhan. Ini dari sudut pandang A misalnya, yaitu goncangan alam. Ini dari sudut pandang B, yaitu dilihat dari sisi penuaiannya. Nah, lalu di pasal 19 dilihat dari sisi peperangan akhir, di mana nabi palsu dan antikristus dihukum. Nabi palsu dan antikristus dihukum. Ini misalnya kita sebut sisi C dari fotografer yang memfoto objek yang sama. Saya berharap saudara mengerti yang saya maksudkan, dan saya berharap saya tidak terlalu kecepatan. Bila kecepatan, saudara mendengar ulang nanti. Nah, jadi kalau kita melihat kitab Wahyu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu itu ada beberapa bentuk gambaran atau sudut pandang tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 6 ayat 14-17, itu kedatangan Tuhan dilihat pada materai yang ke-6 seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Lalu di Wahyu 7 ayat 13-17 dan itu adalah proyeksi dari Wahyu 21 ayat 1-8, itu bicara juga tentang kedatangan Tuhan dan pengangkatan sebenarnya. Yaitu ketika Rasul Yohanes melihat orang banyak yang keluar dari kesusahan besar. Jadi kedatangan Tuhan juga sudah dibicarakan di Wahyu 17, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau di Wahyu pasal 6 itu dari goncangan alam. Lalu kedatangan Tuhan dibicarakan di Wahyu pasal 11 ayat 12 dan seterusnya dari sisi dua saksi Allah. Di sini juga kita menemukan dasar dari pengangkatan. Ketika dua saksi Allah itu mendapat suara dari sorga, naiklah kemari. Nah, jadi di situ jadi dasar pengangkatan. Nah, jadi dasarnya rapture, ya, atau pengangkatan dalam pengertian yang saya maksud. Bukan hanya itu, di Wahyu 11 ayat 15-19 itu juga ada kedatangan Tuhan pada sangkakala yang ke-7. Tuh. Jadi ini semua bicara kedatangan Tuhan, saudara. Dalam Wahyu pasal 14, kedatangan Tuhan dalam perspektif tuaian di bumi. Wahyu 16 ayat 17-21, kedatangan Tuhan dalam perspektif cawan yang ke-7. Sebenarnya ini sama, karena isi sangkakala ke-7 adalah 7 cawan itu. Nah, tetapi di cawan yang ke-7 itu juga bicara kedatangan Tuhan. Ya. Kemudian di Wahyu 19 ayat 11-21 dibicarakan kedatangan Tuhan yang menunggang kuda putih, yang namanya firman Allah itu. Penunggang kuda putih, dia berperang, dan yang diperangi adalah antikristus, nabi palsu, dan pengikut-pengikutnya. Dan juga tentunya iblis, tetapi ditulis di Wahyu pasal 20. Dan di Wahyu pasal 20 ayat 7-15 itu bicara iblis dihukum, serta ada tahta putih yang besar. Itu kapan? Ya bicara tentang kedatangan Tuhan. Hanya dilihat dari perspektif yang berbeda, sama seperti fotografer tadi itu. Lalu Wahyu 22 ayat 6-16 kedatangan Tuhan dari pesan bahwa Tuhan segera datang membawa upah. Jadi saudara bisa melihat dari Wahyu pasal 6-22 itu semua bicara tentang kedatangan Tuhan, hanya dari perspektif yang berbeda. Begitulah cara menafsirkan kitab Wahyu. Itu yang saya sebut tadi, bahwa dalam kitab Wahyu ada pengulangan cerita dari perspektif yang berbeda. Bahasa sulitnya, kalau dalam metode penafsirannya adalah metode paralel progresif. Oke? Nah, saya kira ini menambah wawasan saudara. Jadi intinya kedatangan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai hari murka, itu di Wahyu pasal 6, nanti saudara baca, materai yang ke-6 maksudnya. Hari murka, anak domba, lalu kedatangan Tuhan Yesus duduk di tahta di atas awan putih. Di atas awan putih. Kedatangan Tuhan Yesus dibicarakan dalam perspektif pengangkatan, penuaian, penghakiman dan perang mengakhiri kuasa gelap. Tritunggal, yaitu antikristus, nabi palsu, dan naga, setan itu. Lalu kedatangan Tuhan Yesus dalam perspektif pemberian upah kepada yang menang. Aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya, kata Tuhan. Aku akan segera datang. Nah, dan selanjutnya itu di Wahyu pasal 22, ya. Nah, itu adalah sekilas tentang kitab Wahyu. Sampai sini masih bisa lanjut?
Masih bisa ya? Karena ini belum materi intinya. Ya, silakan Pak. Lanjut. Oke, saya berharap saudara nggak mumet ya. Ini agak berat mungkin bagi beberapa orang. Oke, tapi saya berharap Tuhan menolong kita semua. Yang kedua, saya akan mulai masuk soal sangkakala ketujuh, kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Mari lihat yang saya sudah siapkan di sini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mau ringkasnya, ini saya kasih di awal sengaja supaya saudara langsung dapat gambaran. Ada beberapa pandangan dan saya kumpulkan di sini 3 saja, ya, bicara soal kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Pandangan yang pertama yaitu yang warna hijau ini. Tuhan datang di awan dulu, ya, ini premilenial, lalu terjadi pengangkatan. Diangkat selama 3,5 tahun atau 7 tahun, tergantung premilenialnya apa, dispensasional atau historis. Lalu kemudian Tuhan datang lagi bersama orang kudus injakan kaki di bumi. Nah, lalu di situ antikristus dan nabi palsu dan pengikutnya dihukum saat Tuhan Yesus menginjakan kaki di bumi. Jadi ini kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam 2 fase. Yang pertama di awan, lalu terjadi pengangkatan. Lalu Tuhan datang bersama orang kudus injakan kaki di bumi, di mana antikristus, nabi palsu dan pengikutnya dihukum. Lalu dunia masuk kerajaan 1000 tahun. Setelah dunia masuk kerajaan 1000 tahun, iblis dihukum. Lalu bumi yang lama ini dibaharui jadi langit baru bumi baru. LB3 ini langit baru bumi baru. Dengan cara dimurnikan dengan api, di mana yang jahat disingkirkan. Jadi pandangannya adalah langit baru, bumi baru adalah bumi lama yang dibaharui. Nah, seperti itu ya. Kemudian gambaran berikutnya, pandangan kedua dalam dunia teologi. Nah, ini kebanyakan dipercaya oleh gereja-gereja reform ya. Nah, ini percaya yang kedua, itu yang reform ini yang kedua kebanyakan. Kalau yang pertama ini premilenial, beberapa gereja Injili, Pantekosta karismatik rata-rata percaya ini. Nah, apapun aliran saudara, kita bersaudara dalam Tuhan ya. Ini saya mengungkapkan bukan untuk menjelekan satu pemahaman dan pemahaman yang lain, tapi hanya untuk memberikan kita wawasan. Nah, yang kedua, percaya Tuhan datang. Jadi tidak percaya ada 2 fase kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi percaya 1 fase saja. Dalam hal ini Tuhan Yesus datang, lalu ada pengangkatan. Jadi teologi reform atau reform itu percaya ada pengangkatan, tapi mereka tidak menyebutnya dengan istilah rapture ya. Karena rapture itu lebih kepada istilah orang-orang yang berteologi premilenial ya. Karena ada sejarahnya, John Derby dan lain-lain yang saya nggak usah perlu sebut di sini, nggak penting juga sebenarnya. Jadi ada pengangkatan, tetapi pengangkatannya itu hanya menyongsong Tuhan di awan lalu turun lagi. Biasanya itu mereka menggunakan ayat bahwa ketika di 1 Tesalonika 4 ayat 7 itu dikatakan kita menyongsong Tuhan di angkasa, itu maksudnya seperti raja ya, ada raja yang baru pulang perang bersama pasukannya, lalu orang-orang masyarakat di benteng pertahanannya itu pergi keluar dari benteng menyambut raja yang baru datang ya. Jadi ini raja baru datang bersama pasukan perangnya, lalu masyarakat dari benteng keluar dari benteng menyambut raja yang menang ini, lalu sama-sama masuk kembali ke dalam benteng. Itu yang mereka sebut sebagai pengangkatan. Jadi hanya diangkat ke awan lalu turun lagi ke bumi. Nah, itu pengangkatan versinya gereja-gereja reformed ya. Beda dengan gereja-gereja yang aliran Pantekosta, karismatik dan beberapa gereja Injili yang premilenial. Itu pengangkatannya 3,5 tahun atau 7 tahun. Jadi di awan-awan atau di sorga ya. Nah, dalam hal ini berbeda dengan pengangkatan yang pandangan yang kedua. Sampai sini saudara dapat sesuatu ya. Nah, kemudian setelah pengangkatan menyongsong di awan saja lalu turun lagi ke bumi, antikristus, nabi palsu dan iblis dihukum, dan juga pengikut-pengikutnya tentu. Lalu langit dan bumi lama dibaharui jadi langit baru bumi baru. Nah, dimurnikan dengan api, yang jahat disingkirkan, agak sama ini. Nah, tapi di sini juga ada yang berkata langit baru bumi barunya itu adalah roh. LB3-nya itu adalah dunia roh. Nah, itu ada perbedaan lagi, tetapi
kita tidak usah perlu bahas hal itu. Intinya ada pandangan seperti itu. Nah, pandangan saya agak berbeda, saudara-saudara. Ini patut saudara uji dan patut saudara pikirkan dan pertimbangkan. Pandangan saya adalah pandangan yang ketiga. Nah, yang saya pahami Tuhan datang, lalu pengangkatan. Jadi saudara mesti mengerti posisi saya sebagai seorang yang berbicara kepada saudara saat ini. Saudara bisa tidak setuju dengan saya, bisa setuju atau mungkin bisa mempertimbangkan sebagai wawasan baru yang saudara dengar. Ya. Nah, kalau saya bicara pengangkatan, maka saya bicara pengangkatannya dipindahkan ke langit baru bumi baru. Bukan angkat sebentar 3,5 tahun atau 7 tahun lalu turun lagi ke bumi. Bukan pengangkatan hanya menyongsong Tuhan di angkasa lalu turun lagi ke bumi. Nggak gitu. Kalau saya bicara pengangkatan, itu pengangkatan yang berarti dipindahkan dari bumi lama ini, diangkat ke langit baru, bumi baru. Lalu saya percaya antikristus, nabi palsu, iblis dan pengikutnya dihukum di bumi lama ini. Nah, langit bumi lama ini diubah oleh Tuhan jadi lautan api, jadi tempat penghukuman, jadi neraka fisik dan metafisik. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 20, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api itu. Hades dan Thanatos dilemparkan dalam lautan api. Nah, ini posisi saya, saudara ya. Saudara bisa setuju, bisa tidak, tapi saudara silakan pertimbangkan. Nah, ini sebenarnya sudah merangkum semua yang saya akan sampaikan. Dan kiranya ini menolong saudara. Oke. Lanjut, saya bicara sekarang berdasarkan pandangan saya ya di posisi yang ketiga tadi ya. Oke. Jadi kalau saudara mulai ini tidak sesuai dengan ajaran gereja saya, pertimbangkan saja ya. Jadi paling tidak jadi wawasan baru untuk saudara ya. Oke. Selanjutnya, untuk menafsirkan dan memahami simbol-simbol dalam kitab Wahyu, kita juga harus memahami tema-tema dalam perjanjian lama. Ini saya mulai bicara ke sangkakala 7-nya. Nah, sebelum bicara simbol sangkakala dalam kitab Wahyu, kita mesti mengerti bahwa simbol-simbol dalam kitab Wahyu itu sebenarnya ada ide dan kesejajarannya dalam perjanjian lama. Demikian juga hal-hal yang lain dalam perjanjian baru ada kesejajaran idenya dengan perjanjian lama. Sebagai contoh untuk membuka pikiran kita. Kalau saudara bertanya atau ditanya, perjanjian lama dimulai dari mana? Biasanya kita akan menjawab dari penciptaan. Itu betul, tidak salah ya, tidak ada salahnya, karena Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kalau secara teologis, saya bisa menyampaikan pada sudut pandang tertentu, perjanjian lama itu dimulai dari Keluaran, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa secara teologis saya sebutkan begitu? Karena ada kesejajaran idenya dari perjanjian baru. Kalau saudara tanya perjanjian baru dimulai dari mana? Dari dipanggilnya Mesias dari Mesir. Dalam perjanjian baru disebut dari Mesirku panggil anakku. Nah, jadi saudara tahu kan waktu Tuhan Yesus dikejar oleh Herodes, bayi Yesus dikejar oleh Herodes. Ini karena buru-buru nih. Lalu Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Setelah aman dari Mesir baru mereka kembali ke Yudea ya. Nah, jadi dari situ kita ngerti perjanjian baru itu dimulai dari dipanggilnya Mesias dari Mesir. Oh, kalau mau lebih maju lagi dari kelahiran Tuhan Yesus, Pak, ya nggak apa-apa, betul juga, nggak salah. Ya, makanya saya kasih catatan di sini, tentu bisa banyak sudut pandang. Tapi dalam hal ini saya mau saudara melihat bahwa ada perjanjian lama itu dimulai dari Israel keluar dari Mesir, dan perjanjian baru dimulai dipanggilnya Mesias keluar dari Mesir. Ini yang saya sebut sebagai kesejajaran ide. Nah, begitu juga dengan sangkakala dalam kitab Wahyu. Nah, mari kita lihat ya soal sangkakala. Kalau saudara tanya, apakah sumber simbol atau kesejajaran ide sangkakala di perjanjian lama? Maka kalau kita bicara hukuman dalam 7 sangkakalanya ya, itu sejajar idenya dengan kisah 10 tula di Mesir. Ya. Apa yang saya maksud? Kalau saudara lihat ya, intinya dari 10 tulah di Mesir ada 9 tulah lewat alam.
Dan ada satu tula lewat roh Tuhan, anak sulung bangsa Mesir mati, tula ke-10. Itu kan roh maut yang datang mengambil, mencabut nyawa anak-anak sulung bangsa Mesir. Jadi saudara perhatikan 10 tula lewat alam, 1 tula lewat roh Tuhan dalam hal ini. Demikian juga dengan 7 sangkakala. Kalau saudara perhatikan cerita tentang 7 sangkakala dalam kitab Wahyu, 4 sangkakala itu berkaitan dengan alam fisik, hujan es dan selanjutnya. Lalu 3 sangkakala berikutnya berkaitan dengan alam roh. Ya, ada jurang maut dan lain-lain mulai di sangkakala ke-5 kalau saya tidak salah. Jadi itu 3 sangkakala berkaitan dengan alam roh. Sangkakala ke-5, 6 dan 7. Itu jelas sekali. Ya. Jadi kita melihat ada kesejajaran ide di sini. Nah, itu soal hukumannya. Kemudian ada fakta yang unik juga. Sangkakala pertama, ya, sangkakala pertama dari 7 sangkakala, sangkakala pertama itu sama atau sejajar idenya dengan tula ke-7. Tuh, ini kan ada 7 sangkakala. Sangkakala pertama itu sama dengan tula ke-7 di Mesir. Di Keluaran 9 ayat 18 kita bisa baca. Kalau kita baca Wahyu 8 ayat 7, ref ini Revelation. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es. Yang lain saya tidak baca untuk menghemat waktu. Lalu sudah perhatikan tula ke-7 Keluaran 9 ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang dahsyat. Ini kalau saudara lihat adalah tula ke-7, hujan es di Mesir. Kemudian, apakah sumber atau simbol kesejajaran ide sangkakala di perjanjian lama yang lain? Saudara perhatikan bahwa orang Israel waktu ada tula di Mesir, mereka tidak tertimpa tulah. Hanya orang Mesir yang kena tulah. Betul? Orang Israel aman di tanah Goshen di Mesir. Nah, bandingkan dengan Wahyu 9 ayat 4. Ada kesejajaran ide di situ, saudara. Perhatikan ya. Kalau kita baca di Keluaran 8 ayat 22, ini saya ketutup ini. Nah, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal sehingga tidak ada yang terdapat pikat. Itu saat tulah lalat pikat. Lalu di Keluaran 9 ayat 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang dan selanjutnya. Ayat 26, perhatikan, hanya di tanah Goshen tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Jadi orang Israel nggak kena, kita semua tahu itu dari sekolah minggu. Nah, itu sejajar idenya di sangkakala. Kalau saya nggak salah ini sangkakala ke-5 ini, Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Anggaplah ini Mesirnya di sini. Hanya Mesir yang akan dirusakkan. Nah, kira-kira gitu sejajaran idenya. Orang-orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya akan dirusakkan. Rumput-rumput nggak boleh. Nah, jadi itu kesejajaran ide, saudara ya. Oke. Kemudian cepat saja lagi. Sekarang mari kita lebih spesifik lagi ke sangkakala ke-7-nya. Nah, di sangkakala 7 itu Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 dan Wahyu 15 ayat 16 sampai 21. Saudara-saudara, kalau saudara bertanya lagi, Pak, apa lagi kesejajaran ide soal sangkakala ke-7 dan kisah di perjanjian lama, terutama sangkakala? Maka kesejajaran idenya adalah saat bangsa Israel memasuki tanah Yeriko atau kota Yeriko. Jadi ternyata kisah Israel masuk kota Yeriko, saudara, itu ya, dengan 7 kali keliling tembok Yeriko, lagu sekolah minggu. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling kota Yeriko. Kalau ada guru sekolah minggu mungkin tahu tuh ya lagunya. Nah, kita bandingkan ya, Wahyu 8 ayat 1 sampai 2, Wahyu 11 ayat 15 dengan Yosua 6 ayat 10 sampai 20. Di Wahyu 8 ayat 1 sampai 2 ya, itu terjadi sunyi senyap sorga. Yaitu saat meterai ke-7 dibuka, yaitu sebelum 7 sangkakala diberikan. Jadi di meterai ke-7 itu waktu meterai ke-7 dibuka, 7 sangkakala diberikan, dan sebelum itu ada sunyi senyap sorga.
Dan setelah sangkakala berlalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketika sangkakala ke-7 ditiup, terjadi sorak-sorai. Tadi sebelum sangkakala diberikan sunyi senyap sorga. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, terjadi sorak-sorai, suara yang nyaring. Nah, ini ternyata idenya sejajar dengan saat bangsa Israel masuk ke tanah Yeriko. Nah, di sini ada pesan penting nanti tentang pengangkatan, saudara. Saat sangkakala Allah ditiup, umat Israel atau kita umat pilihan akan masuk ke tanah perjanjian sorgawi. Nah, itu shortcutnya begitu, biar saudara cepat langsung ngerti. Nah, jadi gini saudara ya, perhatikan. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-8 tadi, perhatikan ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 2, lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, lalu diceritakanlah sangkakala 1 bla bla bla, sangkakala kedua bla 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 sampai sangkakala ke-6, lalu sangkakala ke-7 ada di Wahyu 11 ayat 15. Nah, lalu malaikat yang ke-7, ini sudah sangkakala ke-7 nih, meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara yang nyaring di dalam sorga. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Secara cepat saya mau kasih tahu, dari sini kita mengerti kebenaran bahwa sangkakala ke-7 itu adalah saat Tuhan Yesus datang dan saat pengangkatan. Pengangkatan yang saya maksud adalah saat orang-orang percaya dipindahkan ke langit baru, bumi baru, tanah perjanjian, tanah air sorgawi yang kekal. Nah, itu dia saudara, sama seperti bangsa Israel masuk ke Yeriko. Oke. Selanjutnya, saudara perhatikan kita membaca Yosua sekarang. Nah, ini kisah Yosua. Yosua 6 ayat 10. Nanti saudara baca ayat sebelum dan sesudahnya ya. Ini saya potong ayat 10 dan 20 saja untuk menghemat waktu. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Idenya sejajar dengan sunyi senyap sorga. Ini Yosua bilang nih, hei kalian jangan bersuara ya. Jangan perdengarkan suaramu waktu kelilingi kota Yeriko itu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak, dan selanjutnya diceritakan dalam ayat berikutnya. Kita potong cepat ke ayat 20. Lalu ya, setelah 7 kali keliling tentunya, bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini yang saya sebut kesejajaran ide, saudara. Jadi dari sini poinnya adalah sangkakala ke-7 itu bicara orang-orang masuk ke tanah perjanjian. Itu yang saya sebut dalam istilah eskatologi ini pengangkatan ke langit baru, bumi baru. Saya berharap sampai sini saudara bisa memahami, mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi poinnya, sangkakala atau saat sangkakala ditiup, ada sorak-sorai Israel masuk ke Yeriko. Demikian saat kedatangan Tuhan Yesus, yaitu saat sangkakala ke-7 dibunyikan, orang percaya akan masuk atau diangkat masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu tanah air surgawi di langit baru dan bumi baru. Saya berharap gambar yang ada di slide ini menolong saudara untuk bisa melihatnya. Jadi saat sangkakala ditiup ini, dan memang ini ada 7 sangkakala, lalu tembok Yeriko rubuh, dan idenya sejajar dengan saat sangkakala ditiup, orang-orang percaya diangkat untuk dipindahkan selama-lamanya ke langit baru, bumi baru. Bukan diangkat 3,5 tahun atau 7 tahun, bukan diangkat hanya menyongsong lalu turun lagi, tapi diangkat dan dipindahkan. Itu pengangkatan yang saya pahami, saudara ya. Oke.
Cepat saja. Nah, ini gambarnya, lebih besarnya. Nah, ini pengangkatan. Jadi gambar ini secara ide sama, saudara ya. Secara ide sama ini. Sorry. Nah, selanjutnya. Dalam Alkitab, saudara-saudara perlu mengerti fungsi sangkakala. Kalau kita lihat dalam Alkitab, sangkakala bagi orang percaya itu adalah tanda berkumpul atau tanda bersiap perang. Sementara bagi orang yang tidak percaya itu adalah tanda penghukuman. Salah satu contohnya Yeriko tadi. Begitu sangkakala ditiup, sorak-sorai dibunyikan oleh bangsa Israel, itu tanda penghukuman untuk Yeriko. Nah, dalam hal ini bagi orang tidak percaya, sangkakala itu tanda penghukuman, tanda peringatan bahaya segera datang, yaitu penghakiman Tuhan. Tapi bagi kita, ketika sangkakala itu bertiup, itu adalah tanda untuk berkumpul dan bersiap perang. Kita diangkat dan kita menghakimi bumi ini bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian, kalau saudara bertanya, berarti masa 7 sangkakala 1 sampai 6 itu apa? Masa 7 sangkakala adalah masa kesusahan besar, penuh perjuangan yang dilewati oleh orang percaya, yang akan diakhiri dengan pengangkatan orang percaya saat sangkakala yang ke-7. Kalau saudara lihat ayat-ayatnya di sini, nanti itu akan lebih jelas ya. Wahyu 7 ayat 14 dan selanjutnya. Ini ada ayat-ayatnya, tetapi saya terangkan dalam slide ini saja dulu ya. Saudara perhatikan di sini. Ini rangkuman dari yang saya sampaikan ya. Slide ini rangkumannya. Posisi berpikir memahami 7 sangkakala. Saudara lihat di sini ya, ada 7 meterai, lalu ada 7 sangkakala, lalu ada 7 cawan. Oke, saudara sudah bisa lihat ya. Nah, di meterai ke-7 itu isinya 7 sangkakala. Di sangkakala ke-7 isinya 7 cawan. Seperti itulah sistematikanya kitab Wahyu, saudara. Nah, ngomong-ngomong soal pengangkatan, ada yang memahami pengangkatan itu terjadi sebelum meterai. Dalam hal ini, kalau dalam kitab Wahyu itu adalah di Wahyu pasal 4. Rata-rata orang yang percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam 2 fase, ya, percaya kedatangan Tuhan Yesus di Wahyu 4 yang diwakili dengan naiknya Rasul Yohanes ke sorga. Dia diangkat ke sorga untuk mendapat penglihatan. Maka dipahami itu mewakili orang percaya diangkat ke sorga. Sehingga mereka memahami masa 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan itu tidak akan dialami oleh orang-orang yang diangkat. Nah, ini adalah masa antikristus. Jadi mereka pahami 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan itu adalah masa antikristus itu. Ya, dalam pengertian futuris. Apa itu futuris? Lihat di penjelasan di atas tadi, ya, atau di sebelumnya. Oke, cepat saja. Lalu kemudian suaranya nggak ada, Pak Pendeta. Oops, hilang ya? Dari tadi ya? Halo? Bentar. Suaranya nggak ada, Mbak. Ya, suaranya nggak keluar, Pak. Halo, cek. Masih nggak ada. Oh, sebentar. Mungkin dilepas terus kemudian dipasang lagi. Iya, tak ada suara. Sabar, saya cek ya. Headsetnya dilepas dulu, Pak Pendeta, kemudian dipasang lagi. Hilang suaranya. Oke. Cek. 1, 2. Sudah ada? Ya, ada, Pak. Ya, silakan, Pak. Sudah ada ya? Bu Ana, mohon maaf bisa di-mute dulu. Sudah ada? Ya, ada Pak. Silahkan dilanjutkan. Dari mana tadi ya? Dari slide mana? Slide yang gambar apa tadi ya? 77 Pak. 77. Yang pertama, Pak. Yang ini? Yang ini ya? Bukan? Sebelumnya ya kayaknya ya. Oh, rupanya panjang. Ini ya. Ini udah. Ini ada tadi. Maju lagi. Ini. Maju. Ini? Terus. Ini. Ini Ya, terakhir. ya, Ini terakhir tadi. Itu, Pak. Ini ya? Pak, yang
Ini udah ini. Oke ya, oke. Jadi saya mau jelaskan posisi berpikir 7 sangkakala ya. Mudah-mudahan di sini tadi beneran. Oke. Nah, saudara-saudara, ada yang percaya pengangkatan itu terjadi sebelum meterai. Jadi mereka percaya di Wahyu pasal 4, Wahyu 4 itu adalah pengangkatan saat Rasul Yohanes dibawa naik ke sorga oleh Tuhan. Nah, jadi mereka percaya pengangkatan di situ. Jadi orang-orang yang punya penafsiran futuris, apa itu futuris? Lihat di slide sebelumnya ya. Futuris itu percaya semua penggenapan meterai, sangkakala dan cawan itu nanti, belum sekarang. Ya. Jadi makanya percaya pengangkatannya itu di Wahyu pasal yang ke-4. Nah, kalau saya tidak pahami begitu, saudara. Kalau yang saya pahami, pengangkatan itu terjadi di meterai yang ke-6. Nah, pengangkatan yang sama, ya bukan pengangkatan yang berbeda, itu terjadi juga di sangkakala ke-7. Kenapa? Karena ingat di slide sebelumnya saya sudah bahas, meterai yang ke-6 itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sangkakala yang ke-7 pun bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi disinilah saya memahami pengangkatan. Nah, ini posisi saya. Nah, di sini di meterai yang ke-6 itu bicara kedatangan Tuhan dalam perspektif goncangan alam, dan di sangkakala ke-7 bicara kedatangan Tuhan dalam perspektif Yesus datang atau Tuhan datang sebagai Raja yang memerintah. Nah, saudara bisa baca itu di Wahyu 11 ayat 15 sampai 19, 15 ayat 1 5 sampai 8, 10 ayat 6 sampai 7 ini ya. Oke. Sudah cukup panjang kayaknya ya. Sudah 1 jam lebih nih Pak. Gimana, masih mau dilanjutin Pak? Lanjut Pak. Oke, ya ini saudara ya. Jadi pengangkatan yang saya pahami itu di sini saudara ya. Di meterai 6 dengan sangkakala ke-7. Nah, ini ada ayat-ayat tapi saya lewati dulu kecuali nanti saudara bertanya ya. Saya langsung ringkas saja cepat. Saya lewati aja ini karena sudah cukup lama. Tetapi saya percaya saudara sudah mendengar inti-intinya tadi ya. Oke, saya lewati ini. Oke, sekarang soal pengangkatan ya. Nanti saya akan buka ruang tanya jawab, langsung menjawab kebutuhan saudara ya. Kalau kita mau bicara pengangkatan ya, pertimbangkanlah hal ini. Di cerita 2 saksi Allah dalam Wahyu 11 ayat 12 itu dikatakan 2 saksi Allah naik ke langit. Lalu lalu di Wahyu 11 ayat 8 itu bicara soal Sodom dan Mesir. Ya. Kenapa kota besarnya disebut Sodom dan Mesir dan pengertiannya itu rohani? Nah, intinya itu bicara ada eksodus, ya. Ada yang dibawa keluar untuk dibebaskan atau ditebus. Kita tahu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Kita tahu Lot dan keluarganya walaupun istrinya jadi tiang garam, intinya dibawa keluar dari Sodom dan Gomora. Intinya mereka selamat, dibawa keluar untuk selamat. Jadi kalau saudara bicara tentang pengangkatan dalam kitab Wahyu, salah satu dasarnya adalah soal 2 saksi Allah itu. Nah, memang penafsiran soal 2 saksi Allah itu menjadi penting lagi, tapi saya tidak bawakan di sini ya. Intinya pertimbangkan hal itu waktu bicara pengangkatan. Kemudian saudara perhatikan dalam kitab Wahyu itu ada 5 yang dihukum. Naga yaitu setan atau iblis, binatang yang keluar dari dalam laut yaitu antikristus, binatang yang keluar dari dalam bumi yaitu nabi palsu, dan pengikut antikristus, orang-orang yang mendapat meterai itu ya, yang ada tanda di dahi dan di tangan kanan. Lalu Babel, kota Babel itu dihukum. Nah, menariknya lagi, ketika Alkitab mengatakan Babel itu dihukum, ya, saudara perhatikan di sini, ini saya kasih garis-garis besarnya. Babel dihukum langsung dirayakan dengan pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara perhatikan itu dalam kitab Wahyu, ya. Nah, kemudian saat kehancuran Babel, umat Tuhan itu disuruh pergi keluar atau eksodus dari Babel. Intinya di sini saya sedang mau jelaskan disuruh keluar, gitu, disuruh eksodus dari Babel.
Di Wahyu 18 ayat 4 kalau saudara baca ya, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, dari Babel maksudnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, karena Babel sedang dihukum di Wahyu 18 itu. Jadi kita umat Tuhan ini disuruh pergi dari Babel, mirip dengan kisah dua saksi Allah yang dibunuh di kota yang secara rohani itu disebut Sodom dan Mesir. Gitu. Jadi dua saksi Allah kan mati di Sodom dan Mesir, lalu kemudian dihidupkan, lalu disuruh naik ke sorga, ya kan? Disuruh naik ke atas. Kalau saudara baca kisah dua saksi Allah, intinya ya semua itu bicara ada eksodus, ada dibawa keluar. Kalau dua saksi Allah dibawa naik. Nah, kalau Babel dihukum, Babel dihancurkan, itu ada pesan kepada umat Tuhan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Artinya pergi keluar dari kota Babel. Kalau saudara menafsirkan Babel itu adalah dunia ini atau kerajaan-kerajaan dunia ini, maka saudara pahami ada eksodus kita keluar dari kerajaan dunia ini. Nah, itulah dasar pengangkatan. Nah, ini menarik kalau dibedah lebih dalam lagi. Lalu setelah Babel dihukum, kalau saudara baca dalam Alkitab, ada pesta perjamuan kawin anak domba. Nah, saudara perlu mengerti, dalam tradisi Yahudi, ada kebiasaan pengantin laki-laki lah yang membawa istrinya ke rumahnya, atau ke rumah bapaknya untuk jamuan malam di sana. Ayat-ayat mendasari ini ada di sini ya, termasuk kisah perkawinan di Kana. Itu jelas di rumah pengantin pria, pernikahannya, bukan di rumah pengantin wanita. Nah, apa pentingnya hal ini? Ya, pentingnya adalah pemahaman tempat perjamuan kawin ini penting dan bisa mendasari pemahaman bahwa langit baru bumi baru lebih tepat bukan bumi yang dibaharui ini, bukan bumi lama yang dibaharui, tetapi langit baru bumi baru itu adalah tempat satu titik di atas sana, di planet lain yang Tuhan sediakan untuk menjadi langit baru bumi baru yang akan ditempati orang-orang percaya. Karena apa? Sang mempelai pria datang membawa, dalam hal ini mengangkat, yaitu pengangkatannya. Mempelai wanita mengangkat mempelai wanita ke tempatnya atau ke rumahnya, rumah bapaknya. Kalau kita bandingkan dengan Matius 26 ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itu yang saya pahami nih, kerajaan Bapa di langit baru bumi baru, di satu tempat di atas sana, bukan di bumi lama yang saat ini yang dibaharui. Nah, jadi saya memahami pengangkatan terjadi ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan itu terjadi saat sangkakala yang ketujuh ditiup. Pengangkatan yang saya pahami bukan hanya sementara di awan-awan atau di sorga selama 7 tahun atau 3,5 tahun lalu turun lagi ke bumi, tetapi pengangkatan adalah diangkat dan dipindahkan selama-lamanya ke langit baru dan bumi baru. Bumi yang saat ini tidak akan dipulihkan, tetapi akan dihancurkan jadi lautan api. Kitab Petrus mengatakan bumi ini disimpan untuk hari penghakiman dan akan hancur dalam nyala api. Oke. Sebagai aplikasi di Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Apa pesan Tuhan Yesus di Wahyu 16 ayat 15 ini? Perhatikan pakaianmu. Pakaian di situ himation, yaitu pakaian yang luar dan pakaian dalam. Ini gambar-gambarnya, saudara ya. Himation itu, saudara bisa googling aja ya. Nah, himation adalah pakaian yang tidak boleh diambil oleh kreditur atau penagih hutang. Himation dalam Wahyu 16 ayat 15 jelas adalah pakaian rohani, bukan pakaian fisik. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan perhatikan pakaianmu, artinya perhatikan pakaian rohanimu, supaya kamu jangan kelihatan telanjang. Nah, supaya jangan berjalan di situ dalam bahasa Yunaninya peripateo, yang berarti di sini adalah berjalan, yang digunakan juga untuk berjalan dalam roh. Jadi jelas sekali perhatikan pakaianmu supaya kamu jangan berjalan dengan telanjang, itu bicara pakaian rohani, itu poinnya.
Kata telanjang juga dalam bahasa Yunaninya gumnos, yang bisa digunakan figuratif berarti tanpa pakaian. Dalam hal ini biji-bijian, bukan tanaman itu sendiri. Jadi biji itu seperti telanjang gitu maksudnya, tak berkulit. Ya. Dan konteksnya kalau di 1 Korintus 15 ayat 37 adalah konteksnya tubuh kebangkitan dan suara nafiri atau sangkakala terakhir. Jadi poin saya adalah jangan kamu melalaikan untuk memperhatikan pakaianmu supaya kamu jangan kelihatan telanjang. Artinya perhatikanlah pakaian rohanimu. Maka saya mau akhiri dengan ini. Sangkakala ketujuh adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berjaga-jagalah, perhatikan pakaian rohani kita supaya kita bisa dibangkitkan kalau kita mati, atau supaya kita bisa diubah dalam sekejap kalau Tuhan Yesus datang saat kedatangannya yang kedua kali. Demikianlah yang saya bisa sampaikan soal sangkakala ketujuh, kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Saya buka ruang tanya jawab. Semoga bisa memberi pencerahan dan wawasan untuk kita semua. Silakan, Amin. MC. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Mesak. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa raise hand atau langsung di unmute ya mic-nya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang bingung dengan penjelasan Pak Pendeta Mesak mengenai pengangkatan. Kalau saya sih jujur masih agak bingung karena memang ini saya ya sambil menunggu, mungkin saya dulu kali Pak ya. Ya, silakan. Pendeta. Silakan. Ya, saya kalau baca kitab Wahyu ini saya pengen tahu Pak ya, apakah di ayat-ayat di kitab Wahyu ini berupa kiasan-kiasan atau memang seperti itu Pak? Ya, simbol. Ada yang bisa kita lihat sebagai simbol, ada yang hurufiah. Jadi gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi memang ada kiasan. Iya, sama tadi saya sempat dengar tentang Yeriko dikelilingi 7 kali itu ya Pak ya. Iya. Apa tembok Yeriko atau gimana itu? Ya benar nggak Pak? Iya, dia kitab Yosua itu. Apa hubungannya maksudnya Pak? Jadi itu kesejajaran ide. Karena sangkakala ketujuh, kalau sudah kita lihat ya seperti saya katakan tadi, ada kesejajaran ide perjanjian lama dan perjanjian baru. Sumber-sumber simbol dalam kitab Wahyu diambil dari perjanjian lama. Sama seperti tadi penghukuman dalam 7 sangkakala itu sama dengan penghukuman di 10 tula di Mesir. Nah, demikian juga sangkakala ketujuh, yaitu ketika sangkakala ditiup, orang-orang percaya diangkat masuk ke langit baru bumi baru, itu idenya sejajar dengan ketika sangkakala ditiup, bangsa Israel memasuki tanah Yeriko. Nah, itu maksudnya. Nanti didengar ulang. Ya, intinya gitu. Jadi ada kesejajaran ide. Begitulah cara kita memahami kitab Wahyu. Nah, jadi ya ini memang agak akademis memang yang saya bawa ini. Jadi dipelajari lagi, nanti dengar lagi, nanti lama-lama ngerti. Mudah-mudahan. Iya. Ya baik. Satu lagi ya Pak ya dari saya ya. Ya, boleh. Habis ini sambil menunggu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau namanya bisa ditaruh di ya, Bu. chat ya. Siapa ini? Christine Bu, ya ini ya, silakan. mewakili mau tanya Pak dari viewers di live chat nanya. Oh, boleh. Ya Pak, kalau terus ke langit baru dan bumi baru, bagaimana kerajaan 1000 tahun akan berlaku Pak? Ya. Mungkin mohon pencerahannya Pak ya. Terima kasih. Itu tadi yang saya pahami ada dalam pandangan amilenial ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, bukan setelah kedatangan Tuhan, tetapi kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang sedang berlangsung dari sejak kedatangan pertama hingga kedatangan kedua kali. Maka konsep kerajaan 1000 tahunnya mesti dipahami. Apa itu kebangkitan pertama, apa itu beberapa variabel yang ada di Wahyu pasal 20 itu. Ya. Nah, kalau kita mau bahas itu mesti bahas lagi soal kerajaan 1000 tahun. Silakan dengar YouTube saya soal kerajaan 1000 tahun, saya sudah bahas. Nah, kalau saudara tanya, posisi saya tadi memahami kitab Wahyu itu adalah dalam kerajaan 1000 tahun, posisi saya amilenial ya.
Jadi bukan premilenial, bukan postmilenial. Posisi saya adalah amilenial. Oke. Ya, baik. Menjawab ya? Masih ada yang ditanyakan? Ya, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Mungkin yang lain. Makasih ya Pak. Ya. Jadi posisi saya amilenial ya, soal kerajaan 1000 tahun. Nanti dilihat ulang apa itu amilenial, saya jelasin tadi ya. Semoga membantu. Karena kalau saya bahas panjang nih. Perlu belajar lagi ya Pak ya? Ya, iya. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi? Masih ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang bersampaikan nih, Pak The Sinner Channel, Pak Laba Borneo. Ini biasanya kalau nggak bertanya ini ada dua ini, ngerti atau nggak ngerti nggak ngerti sama sekali nih yang saya ngomong. Bingung yang mau ditanyain apa? Bingung mau tanya ya Pak ya? Ya. Karena memang jarang Pak Wahyu ini dibahas jarang ya, kami kemarin dapat ini jarang pengajarannya. Ya. Ini mesti didengar ulang-ulang nanti nih. Baru bisa ngerti ya. Dan itu ada beberapa penjelasan yang saya potong supaya hemat waktu ya. Tapi semoga sudah dapat inti-inti. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Tanya? Bolita? Mau tanya apa ya? Soal pengangkatan. Apa saja? Pengangkatannya clear. Konsep Tritunggalnya dalam Wahyu ini apa? Ya, seperti saya terangkan tadi ya, kalau soal Tritunggal, Bapa itu disebut Allah, ya, pribadi yang duduk di tahta. Kemudian Tuhan Yesus itu anak domba, Raja segala raja, dan Roh Kudus itu 7 roh Allah. Serta yang saya pahami sungai yang mengalir keluar dari tahta Allah di Wahyu pasal 20. Dan kalau kita baca dalam Wahyu pasal 22 ya, di situ ada satu tahta tapi untuk 2 pribadi disebut, yaitu anak domba dan Allah, yaitu Bapa ya, di Wahyu pasal 21 atau 22 ya. Saudara bisa baca di situ Wahyu 22 ayat yang ke Ada yang bisa bacakan di Alkitab supaya kita ada interaksi sedikit? Iya. Di mana, Pak? Wahyu 22. 22 ayat 4. Ayat 4 ya. Ayat dari ayat 3. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. 3 sampai 4. Ya. Ya, baik, saya bacakan ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya, jadi sudah perhatikan ya, disebutkan di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba. Kesannya satu tahta atau 2 tahta di situ? Kesannya satu tahta atau 2 tahta? Tahta Allah dan anak domba ya. Kesannya 2 ya, sepertinya ya. Ya, ada tahta Allah, ada tahta anak domba. Dalam bahasa aslinya itu satu tahta saja. Ya. Nah, jadi ada satu tahta, tapi ada 2 pribadi, tahta Allah dan tahta anak domba. Lalu perhatikan ayat yang keempat, mereka akan melihat wajahnya. Nah, wajahnya di situ tunggal, singular. Jadi jadi kalau ada Bapa, ada Tuhan Yesus, yaitu anak domba, tetapi di ayat yang keempat dikatakan mereka akan melihat wajahnya. Pertanyaan saya, wajahnya siapa yang dilihat, Bapa atau Tuhan Yesus? Karena itu tunggal. Jawabannya adalah wajah Tuhan Yesus. Karena yang saya pahami dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa selamanya tidak kelihatan oleh makhluk ciptaan. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus akan jadi Bapa yang kekal, yang kita lihat memerintah seluruh alam semesta di langit baru bumi baru. Jadi itu kebenaran Tritunggal penuh dalam kitab Wahyu. Kemudian kalau kita baca lagi ayat yang ke-1, tolong dibacakan ayat 1 Wahyu 22. Ya, ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal,
dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Oke. Jadi sungai mengalir keluar. Dalam bahasa Yunaninya ekporeomai, mengalir keluar. Lebih kepada mengalir keluar tidak terpisah. Itu bicara tentang Roh Kudus kalau yang saya pahami. Beberapa penafsir menafsirkan berbeda, tapi kalau yang saya pahami itu bicara tentang Roh Kudus. Jadi sungai mengalir keluar dari tahta Allah itu Roh Kudus dan tahta anak domba. Nah, tahtanya satu tapi dua pribadi, Bapa dan anak domba. Nah, gitu. Jadi itu kalau orang nggak pahami Tritunggal, menurut saya akan sulit memahami. Ya, menurut saya akan sulit. Saya baru tahu ini Pak Pendeta ya. Memang yang saya tahunya ya Tritunggal dari awal gitu ya. Rupanya di Wahyu juga ada artian Tritunggal ya, luar biasa. Justru terbuka jelas di kitab Wahyu, malah tambah jelas. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup menjawab ya soal Tritunggalnya. Bapak Ibu. Bisa panjang lagi, cuma saya kira itu sudah memberi gambaran lah. Sepertinya Bu Ana ini mau bertanya ya, Bu Ana ya. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, Bu Ana. Tuhan berkati. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, boleh, Ibu. Berkaitan dengan sering sekali diperdebatkan di YouTube di luar dengan seberang. Itu mendengarkan itu mereka seringkali mengambil pasal yang keempat, Pak. Di mana pasal keempat ya di Wahyu dengan perikop ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Tapi mereka kebiasaan untuk tidak membaca seluruh daripada perikop itu. Mereka hanya memahami bahwa Yohanes diangkat ke surga berdasarkan ayat kedua ya Pak. Di situ di surga. Kemudian mereka mengambil ke ayat yang kelima bahwa di tahta itu bagaimana nih? Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh, dan kemudian muncullah ketujuh roh Allah. Di situ ketujuh Allah itu dia angkat, Pak. Kemudian di ayat yang ketujuh pun dia mengatakan bahwa Allah kita berupa manusia, ada makhluk yang banyak gitu, makhluk yang berupa seperti singa dan sebagainya. Nah itu seringkali mereka perdebatkan bahwa di surga itu, di surganya orang Kristen berbagai macam makhluk yang berupa ini dan sebagainya, dan tujuh roh dan sebagainya. Jadi mohon Pak Pendeta dijelaskan pada malam hari ini, semoga di luar sana bisa memahami apa maksud daripada pasal keempat Wahyu ini, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Di Wahyu pasal 4 itu sebenarnya Yohanes mulai mendapat penglihatan yang pertama. Dia dibawa naik ke sorga. Jadi ini sudah suasana sorga, bukan suasana bumi. Di sorga dia melihat tahta Allah. Nah, ketika dia melihat tahta Allah, ada variabel-variabel atau makhluk-makhluk di sekitar tahta Allah di situ. Nah, ada 24 tua-tua. Apa itu 24 tua-tua? Nah, nanti saudara dengar di YouTube saya sudah bahas. Lalu ada 4 makhluk. Nah, intinya itu adalah makhluk-makhluk sorgawi. Jadi begini, saudara perlu memahami ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, ada makhluk bumi. Manusia, binatang, hewan, tumbuhan di bumi. Lalu ada makhluk sorgawi, malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat itu ada jenisnya lagi, kerubim, serafim, termasuk ini binatang yang 4 makhluk ini maksudnya, termasuk 4 makhluk ini. Ya, 4 makhluk ini kalau menurut banyak sarjana Alkitab itu adalah termasuk jenis kerubim ya. Nah, kemudian soal 24 tua-tua itu ada beberapa penafsiran. Karena kalau saudara melihat di Perjanjian Lama tidak pernah muncul 24 tua-tua di sorga. Dalam cerita tentang sorga di Perjanjian Lama, saudara bisa melihat tidak ada 24 tua-tua. 24 tua-tua itu muncul di Perjanjian Baru, dalam hal ini di kitab Wahyu. Sehingga muncul penafsiran
yang patut dipertimbangkan juga bahwa 24 tua-tua itu adalah orang-orang saleh yang bangkit waktu Tuhan Yesus bangkit. Waktu Tuhan Yesus bangkit itu kan ada beberapa orang kudus yang bangkit yang menampakkan diri di kota kudus kan dalam Injil. Saudara bisa lihat itu dalam cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu mereka dipahami sebagai terangkat juga ke sorga. Tentu Tuhan Yesus harus masuk duluan ke sana. Nah, mereka orang-orang saleh perjanjian lama inilah yang jadi 24 tua-tua. Tetapi ada juga yang memahami 24 tua-tua itu adalah perwakilan orang-orang saleh di perjanjian lama, misalnya 12 di perjanjian lama, dan perwakilan 12 di perjanjian baru, dalam hal ini para rasul. Jadi ada berbagai macam penafsiran. Intinya ada yang tafsirkan itu juga sebagai makhluk surgawi yang berjenis 24 tua-tua. Ada juga yang menafsirkan itu manusia. Yang menafsirkan itu manusia, ada yang berkata itu yang bangkit waktu Tuhan Yesus naik ke sorga juga. Lalu ada juga yang 12 perjanjian lama, 12 perjanjian baru. Jadi itu beberapa macam penafsiran 24 tua-tua. Apa yang saya pahami, silakan nanti dengar di YouTube saya. Ya. Nah, lalu soal 4 makhluk tadi itu jelas makhluk surgawi. Itu jadi bukan makhluk bumi, itu makhluk surgawi. Kalau 24 tua-tua masih bisa dipertanyakan atau diperbincangkan. Tapi kalau 4 makhluk itu sudah jelas makhluk surgawi. Dan penampakan 4 makhluk yang seperti itu sebenarnya bukan baru di perjanjian baru. Dalam kitab Daniel sudah ada, dalam kitab Yehezkiel sudah ada. Bacalah soal kerub ya di perjanjian lama ya. Dan di kitab Yehezkiel itu sudah ada penampakan-penampakan seperti itu ya. Kemudian soal apa lagi tadi? 7 roh Allah. 7 roh Allah itu bukan berarti ada 7 roh kudus. 7 roh Allah itu bicara tentang kemahadiran roh kudus di segala tempat. Jadi kesempurnaan kehadiran roh kudus di segala tempat dan waktu. Roh kudus adalah roh yang mewakili Bapa dan Anak. Kalau kita perhatikan 7 roh Allah ini, itu sejajar dengan yang ada di kitab Sakaria. Mata Tuhan menjelajah, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Di situ nanti ada 7 pelita dan ada bermacam-macam, dan itu intinya adalah bicara Allah yang Maha Tahu. Jadi 7 obor, saudara mesti ngerti obor itu fungsinya apa di zaman dulu. Obor itu adalah alat untuk menerangi ketika malam tiba. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus digambarkan seperti 7 obor, artinya dia maha melihat, maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dari dalam hati Allah. Itu kan ada ayatnya kan? Ingat kan seperti itu? Roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, itu gambaran 7 roh Allah. Dia maha hadir di segala tempat, maha tahu. Itulah Roh Kudus. Nah, itu maksudnya 7 roh Allah. Jadi bukan ada 7 roh kudus. Jadi kalau sudah ada Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, 7 roh Allah berarti jadi 9 roh dong. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Itu maksudnya. Nanti lihat di YouTube saya penjelasan lengkap soal 7 roh Allah. Lihat di YouTube saya Bro MG TV 7 roh Allah. Ada judulnya seperti itu. Ya, saya sudah bahas. Oke, semoga membantu. Nah, itu lebih lengkapnya nanti di situ. Tapi singkatnya gitu ya. Oke. Semoga menjawab Ibu ya. Oke, semoga menjawab. Tuhan berkati. Jelas. Ya. Iya, terima kasih Bu Ane. Mungkin satu lagi ya Pak Piong. Satu ya? lagi tadi, satu boleh, lagi. Boleh. Ya, silakan. Tadi kalau dilihat dari temanya tadi itu kan apa namanya? Tema kitab Wahyu ya. Iya. Teologis, kristologis dan eskatologi. Yang dimaksud anak domba Allah itu Yesus ya? Iya, betul sekali. Yesus Pak ya, iya. Pak Pendeta. Iya. Nah, kemudian di dalam Wahyu 19 itu ayat yang ke-6 kan tentang perjamuan kawin anak domba. Iya. Sering ditanyakan saudara-saudara kita ini, yang dimaksud perkawinan anak domba Allah ini siapa Pak? Ya, itu adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan mempelai wanitanya, yaitu gereja. Itu. Jadi itu disebut perjamuan kawin anak domba. Nah, kan dalam perjanjian baru
Rasul Paulus pernah bilang, aku cemburu dengan cemburu ilahi sebab aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Jadi kita ini gereja disebut sebagai tunangannya Kristus atau mempelai wanita. Gitu. Jadi mempelai wanitanya itu adalah orang percaya, mempelai prianya adalah Kristus. Di situ dia maksudnya. Jadi kalau disebut perjamuan kawin anak domba, saya sudah bahas itu juga di YouTube saya. Lihat judul perjamuan kawin anak domba. Nanti dilihat saja ya lebih detailnya, karena panjang sekali kalau saya akan jelaskan. Saya sudah bahas itu Pak. Lihat di YouTube saya perjamuan kawin anak domba. Ya, semoga membantu. Ya, boleh tanya satu Bu Aulan. Silakan, ini ada Pak Jevi ya. Silakan Pak Jevi. Oh, iya. Ayo lanjut Pak, lanjut. Apa yang saya dapat bisa ya Pak, bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dari apa yang saya dapat mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki, Injil Matius sampai Yohanes, Kisah Para Rasul sampai Wahyu, dan lebih khususnya yang saya dalami selama ini yaitu kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu pasal 1 sampai 22 ini memang punya kaitan erat dengan Perjanjian Lama. Mulai dari kitab Torah ini yang 5 kitab sampai kitab-kitab para nabi, itu punya kaitan yang sangat erat. Kaitannya di sini bisa dibuka dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Saya bacakan saja supaya. Ya, itu ada di slide ya. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan. Perempuan ini kita tahu bersama ialah gereja atau bait-bait suci Allah, karena bait suci Allah zaman Salomo dan Herodes pada waktu itu yang sudah diruntuhkan, dan bait suci yang sesungguhnya itu ialah kita sendiri sekarang, tubuh kita masing-masing. Perempuan ini ialah kita yang berselubungkan matahari. Nah, matahari ini ialah masa Allah Bapa, mulai dari Kejadian sampai Maliaki. Jadi kitab Perjanjian Lama juga sebenarnya kita harus pahami, bukan menghafal tapi pahami. Dengan bulan di bawah kakinya, ini tempat berpijak ini ialah Injil. Tampilan anak domba kalau di sini Injil Matius sampai Injil Yohanes. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini ialah pekerjaan Roh Kudus dari KPR, Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Ini dari dasar ayat 2 ini sebenarnya mewakili keterkaitan erat Perjanjian Lama sampai Baru. Artinya kita tidak boleh berat sebelah. Kita hanya mempelajari Perjanjian Baru terus Lama, tidak. Karena semuanya sangat berkaitan. Ini Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan terus terkait kitab Wahyu yang kalau Bapak katakan tadi, Bapak milenial atau apa Pak tadi? Ya, milenial. Posisi ya, kerajaan 1000 tahun. Posisi Bapak ya, pemahamannya dari sejak Tuhan Yesus lahir sampai sekarang Pak ya? Iya. Kerajaan ya, 1000 tahunnya. Gitu. Kalau di saya dari 3 gender tadi, Apollo apa tadi? 3 gender Pak. Genre itu jenis. Ya, genre itu jenis. Saya gitu. juga. Saya hanya rata-rata memakai bahasa sederhana. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Ya. 3 jenis itu kalau di saya
semua itu terbungkus Pak, jadi tidak terpisah. Jadi kalau ada yang katakan secara fisik benar, itu sudah terjadi secara fisik. Kita tahu bersama itu ketujuh jemaat yang sekarang itu di bagian Turki itu tinggal puing-puing kan, dan itu memang sudah terjadi. Sampai pada waktu diaspora itu, sampai seorang ibu itu sambil mengambil anaknya untuk dimakan karena dikepung itu selama berapa lama itu, karena sangat ngeri pada waktu itu sebenarnya sudah terjadi juga dalam kitab Wahyu ini. Itu secara fisik. Karena kenapa saya katakan tercakup tiga ini sudah bisa saling erat, karena secara rohaninya terjadi saat ini. Jadi tiga itu sebenarnya tidak boleh terpisah, tiga itu. Saya lihat dari apa yang Bapak katakan tadi. Terus dari apa yang saya dapat, kalau kita saat ini belum memasuki Wahyu pasal 1, karena alasannya Wahyu pasal 1 ini kita akan mulai dari kitab pertama, Tuhan Yesus yang memperkenalkan diri sebagai Sang Imam Besar Agung. Itu harus terjadi dulu Pak. Dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 20 ini Tuhan Yesus memperkenalkan secara detail. Ini tampilan sebagai imam besar. Artinya karena kita sebagai bait-bait suci Allah, jadi Tuhan Yesus memperkenalkan sebagai imam besar agung, itu harus terjadi dulu. Kalau saya Pak ya, baru kita masuk pada Wahyu 2. Saya garis besar saja Pak. Wahyu 2 sampai 3 itu adalah salam kepada 7 jemaat. Setiap kita lihat mulai dari jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus dan seterusnya, Wahyu 2 sampai 3, itu pertama itu kita jangan langkahi itu. Ada tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Baru jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Baru Pergamus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus dan seterusnya. Ini malaikat ini kita jangan lewat sebenarnya. Memang jadi apa yang saya katakan lumayan sakral Pak terkait malaikat ini. Ini sebenarnya adalah 7 orang terpilih sebenarnya ini. Yang akan mengembalakan 7 jemaat di akhir zaman ini. Jadi ada suatu pekerjaan besar sebenarnya kalau kita masuk pasal pertama ini, yaitu akan timbulnya 7 hamba Tuhan yang sangat dahsyat seperti Musa, Elia, dan Yosua yang bisa menghentikan matahari. Jadi memang kalau secara maksud Pak ini sih, maksud Pak 7 malaikat ini 7 hamba Tuhan dahsyat nanti. Ya, karena kita lihat di dalam setelah 7 jemaat ini yang tua-tua tadi yang Wahyu 4 ini, Wahyu 4 ini mulai pasal 7, Wahyu 4 pasal 7, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Singa ini adalah tampilan Tuhan Yesus sebagai seorang raja. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Ini adalah tampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Tampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia seutuhnya. Yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini tampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang sangat berkuasa. Baru kita baca secara berurutan ke bawah sampai
meterai, pelaksananya semuanya ialah dari dalam bait suci Allah. Artinya ketujuh meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah atau 7 bokor ini, pelaksananya ialah 7 bintang ini. Ya. Pak, kita jadi kalau mulai dari ya, saya penasaran ya, nih, waktu Pak ngomongin ya, lanjut, Pak. Malaikat ya, jemaat ini adalah 7 orang terpilih nanti. Berarti nanti yang menurut Pak pahami di Turki sana nanti, yang adalah lokasi 7 jemaat ini, nanti akan dibangun lagi dong jemaat. Jadi karena sekarang belum ada 7 jemaatnya, berarti sorry Pak, saya lewatkan. Ya. Ada yang detail saya lewatkan. Ya, berarti ini ke-7 jemaat seperti sama sekarang kan kita gereja kan? Ya. Jemaat itu pada waktu itu kan ke-7 organisasi jemaat, 7 jemaat. Tapi di zaman akhir ini ialah karakternya ke-7 jemaat ada pada diri kita masing-masing. Karakternya, Pak. Iya. Bukan satu organisasi, tapi karakter per pribadi. Ya, maksud saya kalau ini 7 orang terpilih hurufiah yang Pak maksud. Iya, Pak. Secara nyata seperti Musa. Musa. Ya, dia nanti berlokasi di mana? Karena kalau ini jemaat Efesus berarti kan lokasinya di daerah Turki sekarang. Iya, secara fisik kan begitu, Pak. Berarti nanti 7 orang itu adalah orang-orang Turki. Dia disebarkan ke seluruh bumi. Jadi 7 roh Allah ini, 7 roh Allah ini ialah 7 roh Allah atau 7 jemaat, Pak? Malaikat 7 jemaat ini. 7 obor, Pak. 7 obor yang di hadapan Allah ini, yang ayat berikutnya. 7 obor itu ialah 7 roh Allah ini. Yang saya tanya ini, berarti 7 roh Allah itu sebenarnya adalah malaikat ke-7 jemaat ini maksud Pak? Iya. Yang punya hubungan langsung dengan Tuhan, Sang Imam Besar Agung. Iya. Saya hargai penafsiran Pak, tetapi coba dengar YouTube saya lagi nanti ya. Semoga membantu Pak ya. Oh iya. Fokus aja Pak. Ya, saya kira keberanian Pak sharing itu luar biasa. Bagus ya. Nanti coba dengar YouTube saya untuk dapat perspektif Pak ya. Semoga membantu. Ya. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jeffy. Baik Bapak Ibu. Waktunya sepertinya cukup ya Pak Pendeta ya untuk kita diskusi ya. Iya. Setelah ini kita akan cukup ya. Setelah ini kita akan mendengarkan sebuah pujian. Kemudian setelah itu kita akan doa syafaat. Mungkin saya minta kesediaan Pak Pendeta untuk bisa berdoa syafaat ya buat kita semua. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang punya pergumulan, entah itu sakit penyakit atau apapun, boleh bisa ditaruh di chat. Nanti kita doakan bersama. Sebentar sambil saya lihat di live chat, mungkin ada juga ya. Sepertinya tidak ada ya di live chat Pak ya. Ya Bapak Ibu yang mungkin punya pergumulan bisa ditulis aja di sini ya. Kita bisa berdoa bersama. Baiklah, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh Miss Ratu. Silakan Miss Ratu. Ya, shalom. Makasih Kak Wulan. Ya. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang judulnya Hidup oleh Firman. Manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dengan firman Allah. Hidupku senantiasa seturut firman Allah, dan ku mau berjalan dengan Tuhan. Ku percayakan hidup
ini padamu, jadilah sesuai rencanamu, Tuhan. Ku persembahkan jiwa ini padamu, jadilah menurut kehendak-Mu. Hidupku senantiasa seturut firman Allah, dan ku mau berjalan dengan Tuhan. Ku percayakan hidup ini padamu, jadilah sesuai rencanamu, Tuhan. Ku persembahkan jiwa ini padamu, jadilah menurut kehendak-Mu. Ku percayakan hidup ini padamu, jadilah sesuai rencana-Mu, Tuhan. Ku persembahkan jiwa ini padamu, jadilah menurut kehendak-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu, Yesus, jadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Miss Ratu buat pujiannya. Tuhan memberkati. Ya. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita akan ada sesi doa syafaat ya Pak. Pak Pendeta, saya mohon kesediaannya untuk bisa doakan Pak Johan. Pak Johan ini sudah sakit stroke selama 3,5 tahun Pak ya. Iya. Ya, kita berharap Pak Johan bisa kembali sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti semula. Dan kemudian doakan juga PPA serta bangsa dan negara juga untuk COVID ini Pak. Oke. Ya, silakan Pak Pendeta. Sekalian juga mungkin PPA Pak Pendeta belum tahu kali. Pondok Penginjilan Awam Pak Pendeta. Ya, kepanjangannya Pondok Penginjilan Awam Pak. Ya. Sama sekalian doa berkat terakhirnya Pak ya. Silakan Pak. Ya, mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat komunitas Pondok Penginjilan Awam ini yang bisa menggabungkan kami malam hari ini untuk kami bisa sama-sama memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman. Tuhan berkati terus komunitas ini dan biarlah dapat menjadi berkat untuk banyak orang melalui channel YouTube yang dikelola Pak Pyong dan channel lain yang mungkin akan mengelola video ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang dan semua pelayanan Pondok Penginjilan Awam ke depan kiranya Tuhan memberkati. Berkati setiap pengurus yang ada dan biarlah mereka semua ada dalam kuasa Tuhan untuk terus mengembangkan pelayanan ini. Bapa di surga, kami satukan hati kami untuk saudara seiman kami Pak Johan yang kami dengar dia mengalami stroke. Dan saat ini kami mohon jamahan Tuhan sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Kami minta aliran kesembuhan kuasa Tuhan mengalir saat ini. Kuasa-Mu yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit dilenyapkan. Jamahan Tuhan mengalir pada tubuh Pak Johan saat ini. Di mana saja dia berada.
Dari ujung kepala sampai ujung kaki, jamahan Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan secara sempurna. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami beserta seluruh jajaran menteri dan aparat keamanan yang ada. Tuhan tolong memberkati. Dan kiranya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan campur tangan dan Tuhan tolong supaya gereja Tuhan juga bisa menjadi saksi, menjadi berkat di tengah situasi pandemi ini. Bapa di surga, terima kasih, hamba berdoa buat seluruh peserta yang hadir dalam Zoom maupun yang terlibat di YouTube, ataupun setiap orang yang akan mendengar rekaman ini di channel YouTube mana saja. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk memahami segala kebenaran-Mu. Dan akhirnya saudara-saudaraku dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di tempat masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan yang Bapa yang kekal, di langit baru dan bumi baru. Kami bersyukur Bapa, akhiri pelajaran dan komunitas kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Mesak atas pelayanannya malam hari ini. Berkati sekali ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih Pak pengajarannya. Terima kasih. Yang sudah melayani ya. Pak Eon, terima kasih sama-sama buat pelayanannya. Teman-teman semua terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Mesak yang telah mendorong saya. Siap Pak Johan. Terima kasih ya Pak Pendeta. Siap Pak Piong, Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya Pak Pendeta. Iya Pak Pendeta. Saya boleh live ini? Terima kasih Pak. Iya. Oke, saya live ya. Mungkin teman-teman bicara. Ya, Tuhan berkati.